Pernah nggak sih kalian membayangkan satu kesalahan kecil saat pengambilan darah ternyata bisa membuat hasil laboratorium menjadi tidak akurat? Padahal alat laboratoriumnya canggih, reagen yang digunakan juga berkualitas, dan prosedur pemeriksaan sudah sesuai standar. Namun, hasil pemeriksaan tetap bisa bermasalah. Kok bisa? Nah, salah satu penyebab yang paling sering ditemukan adalah hemolisis in vitro. Kita bahas lebih lanjut, mengapa hemolisis bisa terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap hasil laboratorium. Sekarang, coba bayangkan sebuah balon berisi cairan. Jika balon tersebut pecah, seluruh isi di dalamnya akan keluar. Kurang lebih seperti itulah yang terjadi pada sel darah merah saat mengalami hemolisis. Hemolisis in vitro adalah pecahnya sel darah merah atau eritrosit yang terjadi di luar tubuh pasien, yaitu selama proses pengambilan, penanganan, pengiriman, maupun penyimpanan sampel darah. Akibatnya, hemoglobin dan berbagai komponen yang berada di dalam eritrosit akan keluar ke serum atau plasma. Secara visual, sampel yang mengalami hemolisis biasanya tampak berwarna merah muda hingga merah, berbeda dengan serum normal yang berwarna kuning jernih. Masalahnya, kondisi ini dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan laboratorium, sehingga hasil yang diperoleh tidak lagi menggambarkan kondisi pasien yang sebenarnya. Pertanyaannya, kenapa hemolisis bisa terjadi? Ternyata sebagian besar kasus hemolisis berasal dari kesalahan pada tahap pra-analisis, yaitu sebelum sampel diperiksa di laboratorium. Contohnya pada saat penny puncture, penggunaan jarum terlalu kecil, penarikan tangga split terlalu kuat, pemasakan ternyata terlalu lama, pengambilan darah yang traumatik, dan juga pada saat handling sampel, pengocokan tabung terlalu keras, transportasi tidak sesuai prosedur, sentrifugasi tidak tepat, penyimpanan pada suhu yang tidak sesuai. Menariknya, sebagian besar penyebab hemolisis sebenarnya dapat dicegah apabila prosedur pengambilan dan penanganan sampel dilakukan dengan benar. Sekarang, coba pikirkan, kalau isi sel darah merah keluar ke dalam serum atau plasma, apa yang akan terjadi pada hasil pemeriksaan laboratorium? Jawabannya, beberapa parameter dapat mengalami perubahan yang cukup berpengaruh. Misalnya, nilai kalium atau kalsium dapat meningkat karena sebagian besar kalium berada di dalam eritrosit. Begitu juga dengan LDH dan AST atau SGOT yang dapat menunjukkan hasil lebih tinggi karena itu keluar saat semakin berfosfat juga dapat mengalami peningkatan, sehingga hasil pemeriksaan tidak lagi mencerminkan kondisi pasien yang sebenarnya. Akibatnya, hasil yang terlihat abnormal belum tentu disebabkan oleh penyakit, tetapi bisa saja merupakan dampak dari hemolisis pada sampel darah. Karena identifikasi hemolisis sangat penting agar hasil pemeriksaan yang dilaporkan tetap akurat dan dapat dipercaya. Lalu, apakah semua sampel yang mengalami hemolisis kita dapat diperiksa? Jika tingkat hemolisis sudah cukup berat dan berpotensi mempengaruhi hasil pemeriksaan, maka sampel dapat ditolak. Sampel yang mengalami hemolisis umumnya ditandai dengan perubahan warna serum atau plasma menjadi merah muda hingga merah akibat adanya hemoglobin bebas yang keluar dari eritrosit yang pecah. Derajat hemolisis yang semakin tinggi akan menyebabkan warna sampel tampak semakin merah dan berpotensi menimbulkan gangguan pada hasil pemeriksaan laboratorium. Penolakan dilakukan untuk mencegah pelaporan hasil yang tidak valid. Petugas laboratorium harus mendokumentasikan kondisi sampel, memberi informasi kepada unit pengirim, dan bila perlu, meminta pengambilan sampel ulang. Nah, disinilah peran ahli teknologi laboratorium medis atau ATLM menjadi sangat-sangat penting. ATLM berperan menjaga mutu spesimen dengan memastikan pengambilan, penanganan, dan penyimpanan sampel sesuai standar, serta melakukan evaluasi kualitas sampel sebelum pemeriksaan, karena kualitas sampel yang baik merupakan kunci keberhasilan pemeriksaan laboratorium.